Alhamdulillah. Jadi bagaimana cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat ataukah dalam tafakur kita? Insya Allah, amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah ini, melaksanakan sholat ataukah tafakur, sebelumnya kita harus sudah mempersiapkan diri ini, yaitu memperhatikan indera jahir ini, yaitu dari kebersihan dan kesuciannya, terutama adalah istinja kita. Jadi istinja ini sangat penting untuk kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai daripada makan kita, insya Allah sampai kepada kita membersihkannya sebelum kita melaksanakan sholat atau tafakur. Begitu juga dengan semua indera jahir kita, mulai dari pikiran kita, mata, hidung, mulut, telinga, semua anggota ini perlulah kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan menghidupkan rasa ini. Kita harus menyadari jika hanya Allah lah yang mampu menghidupkan rasa ini pada hati ini, agar rasa tersebut dapat tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita harus mengeluarkan dulu istinja sebelum kita melaksanakan sholat atau tafakur. Karena percuma juga ketika setiap kali kita melaksanakan sholat, kita mengambil air wudhu, tetapi perut kita ini penuh dengan istinja, penuh dengan banyaknya makanan yang sudah kita makan dalam perut kita ini, tetapi tidak pernah kita membuangkannya, yaitu bau, rasa, dan warnanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Suci. Sebelum kita mendekatkan diri kepadanya, menemuinya, kita harus membersihkan tubuh jasad ini dulu, sehingga jiwa kita insya Allah dapat bebas berjalan. Pikiran ini cepat mati ketika kita mengamalkan sholat atau tafakur tersebut. Istinja ini sudah kita keluarkan sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian indera jahir ini kita menjaga dari kehidupan kita sehari-hari. Pikiran kita, sawasangka kita selalu jaga. Kita selalu melihat Allah selalu ada di alam nyata ini. Di balik sesuatu itu adalah Allah dalam kehidupan kita, aktivitas sehari-hari kita. Insya Allah dalam sholat pikiran kita ini akan mati, dia tidak akan berjalan. Rasa yang ada pada kolbi ini akan hidup menyelimuti batang tubuh kita ini. Sholat atau tafakur yang kita jalankan atau yang kita laksanakan betul-betul dituntun oleh cahaya tuntunan kita, yaitu rasa yang ada di dalam hati. Yang lebih banyak berperan adalah rasa ini, bukan lagi pikiran ini. Nafsu bumi yang ada di perut ini, korin kita, dia tidak lagi mampu menggodai kita di pikiran kita, karena kita sudah membersihkan istinja kita. Hanyalah nafsu rabaniyah yang ada pada diri ini ketika kita mengamalkan sholat. Kalau sudah kita jaga, insya Allah, maka rasa kita ini akan hidup. Kemudian dia menyelimuti batang tubuh ini, pikiran kita akan menjadi tenang. Pikiran kita ini akan tenggelam ke dalam diri. Dia akan selalu mengikuti tuntunan dari dalam kolbi ini. Dia tidak akan terpengaruh oleh urusan-urusan duniawi atau menghayal. Pikiran ini tidak bergentayangan ketika kita menjalankan sholat atau tafakur. Ketika kita ingin melaksanakan sholat 5 waktu, di situ kita sudah dalam keadaan sadar, yaitu bukan sadar tubuh jasad ini, tetapi sadar jiwa. Kesadaran kita yang hidup dari dalam kolbi ini, yang membuat jiwa kita tersadar, sehingga jasad kita hanya mengikutinya saja, yaitu menyadari jika kita akan berkomunikasi atau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat kita atau tafakur kita. Sebelum mengambil air wudhu, kita sudah mempersiapkan diri dengan membuang tinja, menjaga semua indera jahir ini. Kemudian dengan mengambil air wudhu, lalu kita masuk ke atas ambar sajadah itu dengan sopan, sudah dengan tata krama yang baik, karena rasa itu sudah menuntun kita. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, insya Allah di situ dengan sendirinya kolbi ini, hati ini akan hidup. Dia mengucapkan nama Allah, dia berzikir dengan sendirinya. Kemudian sholat kita sudah mulai dituntun oleh rasa ini, mulai dari rukunya kita, iktidalnya kita, sujudnya kita, duduk di antara sujud insya Allah sampai salam nanti. Kita betul-betul merasa nikmat, merasakan ketika kita mengamalkan sholat tersebut, yaitu benar-benar jiwa ini yang melaksanakannya. Jahir ini hanya mengikuti saja, tidak berdaya. Begitupun juga dengan ketika kita mengamalkan zikir, entah zikir jahir ataukah zikir kolbi ataukah zikir nafas. Ketika kita melaksanakan tafakur, cepat tenggelam ke dalam hati. Rasa ini akan berperan dan membungkus kepala kita sampai pada ujung kaki kita. Yang ada hanyalah diri, yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah cahaya tuntunan kita, Nur Muhammad. Hanya antara diri dengan Allah, hanya antara Allah
dan Nur Muhammad. Semua makhluk ciptaan Allah tiada telah lenyap. Perlulah kita perhatikan pondasi dasar kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, meskipun dalam kehidupan ini banyak ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi selalulah kita jaga sehingga kita tidak terlalu jauh terjebak oleh sangka kita, nafsu jahir ini. Karena yang menggodai kita ketika kita sholat yaitu adalah pikiran kita. Ketika kita tidak menjaga kebersihan perut ini, maka dia akan menggodai di pikiran ini. Rasa yang ada di dalam hati ini, di kolbi ini tidak akan hidup. Pikiran kita ini akan dituntun oleh rasa agar kita selalu bersangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketimbang dengan kita mengabaikan kebersihan istinja, maka pikiran kita ini akan dikelabui atau akan dihijab oleh unsur-unsur dunia, hawa-hawa bumi, agar rasa ini tidak mampu untuk menguasainya, menyelimuti pikiran kita, sehingga kita selalu bersangka yang buruk. Dan di saat kita sholat nanti, maka pikiran ini akan bergentayangan kemana-mana. Janganlah kita bersangka yang buruk, karena Allah Maha Baik, Maha Mulia, Maha Bijaksana, Maha Terpuji, Maha Segalanya. Ketika kita telah diberikan rasa cinta, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggetarkan hati ini, menggetarkan rasa kita, maka semua yang tampak di luar indera jahil ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lagi yang lain. Begitupun dari tatapan mata kita, karena di situ telah dihiasi oleh cahaya cinta yang bersumber daripada kolbi kita. Begitupun juga dengan telinga kita, dihiasi dengan cahaya cinta yang bersumber daripada kolbi kita, sehingga ketika kita mendengarkan lantunan suara azan ataukah solawat, maka hati ini akan senang, hati ini akan lebih bergetar dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diri ini. Kita melaksanakan sujud Allahu Akbar. Nah, di situ memang ada pertemuan diri ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Kursi. Sehingga ketika kita melaksanakan sujud, maka kita harus meninggalkan semua, meniadakan semua keakuan kita, ego kita, kepintaran kita, merasa memiliki ilmu, semuanya kita tinggalkan, kita kosongkan dengan nafas kita. Kita tidak memiliki apapun, tiada berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang Maha memiliki segalanya. Kemudian di saat tahiyat, tingkatan-tingkatan syahadat yang perlu kita ketahui dan amalkan, sehingga tersambunglah dengan kolbi kita antara jahir dan hati ini, dan yang tampak di luar diri ini, yaitu adalah Nur Muhammad. Kita melaksanakan tahiyat ini, menyaksikan diri jahir ini dengan diri batin. Ketika kita mengetahui ilmu dan amalannya, Masya Allah, di situ sangat rahasia. Bukan sekedar kita menjalankan kewajiban, yaitu sebagai syarat sholat 5 waktu, tetapi tidak, di situ ada rahasia. Hasil daripada pertemuan itu, ketika kita sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, maka di situ kita mengakui bersyahadat antara Allah dan Nur Muhammad dan jiwa dan batang tubuh Adam ini. Kemudian rasa dingin atau seperti angin pada ubun-ubun kepala ini, ketika kita khusyuk mengamalkan sholat ataukah tafakur, di situ Allah membuka terowong melalui ubun-ubun kepala kita ini. Ketika Allah menurunkan nur cahayanya melalui ubun-ubun ini, maka di ubun-ubun ini akan terasa sejuk, membias sampai kepada seluruh batang tubuh ini, akan terasa dingin dan kaku. Ketika terowong pada ubun-ubun ini sudah terbuka dan cahayanya Allah telah masuk dan singgah pada kolbi, kita akan fana, dan insya Allah kita akan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan tertuntun juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita akan melihat Allah di balik sesuatu. Kita tidak berdaya, semuanya hanya Allah yang memberikan kita kemampuan, dan situ kita akan sadar sesadar-sadarnya jika kita hanyalah hamba Allah yang fakir, yang tidak memiliki kemampuan apapun ataukah ilmu apapun, tetapi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kemampuan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita pemahaman ilmu ini. Kita akan sadar dan kita akan mengetahuinya, sehingga insya Allah kita tidak akan takabur dan membanggakan diri, karena kita tahu kalau kita pun
tidak memiliki apapun, maka kita akan diberikan kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala kepada kita, semua sifat-sifatnya Allah. Bahkan insya Allah kita akan mengetahui kalamnya Allah, dan kita akan akrab sehingga mesra bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ada di kolbi ini tidak dapat diserupai oleh makhluk jin atau makhluk manapun, yaitu adalah rasa yang ada di hati ini. Berbeda dengan perasaan ataukah merasa-rasa yang ada pada kepala kita atau pikiran kita. Disitulah banyak wujud dan godaan daripada makhluk jin ataukah makhluk-makhluk Allah lainnya. Tetapi ketika tenggelam ke dalam kolbi, rasa yang hidup pada kolbi, di situ tidak ada lagi satu makhluk yang mampu menyerupai. Di situ yang muncul semuanya asli, para wali, para nabi, kemudian diri ini, kemudian merasakan dekatnya Allah, semuanya asli. Tidak ada yang menghijabi atau menyerupai. Maka ketika kita memiliki kasaf rasa atau kasaf jahir, ketika hamba itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melihat cahaya itu yang ada pada kolbinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Maka bersyukurlah kita, apalagi di bulan yang mulia ini. Masya Allah, Allah memberikan rasa itu kepada kita yang sangat luar biasa. Itulah rasa yang kita cari-cari. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmatnya yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Amin, amin, alhamdulillah. Singkatnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.